Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber Mas Yunas yang belum terjawab. Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini bahas tentang seputar AC ya. Maka dari itu, like dulu video ini untuk uang parkir tentunya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, tak kenal maka tak sayang. Buat teman-teman yang lagi pakai AC dan cari informasi tentang seputar AC, channel ini jawaban yang tepat untuk teman-teman subscribe. Oke, langsung aja saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber. Kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber. Antara lain yaitu pertama dari Mbak Murni Murniati. Ini sih bukan pertanyaan tapi mungkin ucapan terima kasih ya. Terima kasih infonya ya. Oke, sama-sama Bu. Semoga video-video saya itu emang ditujukan untuk apa ya, informasi aja sih, sharing aja. Pertanyaan kedua dari Mas Andika Setiawan. Pertanyaannya, ruangan kamar 4x4 pakai AC setengah PK, kira-kira dingin nggak Om? Kalau menurut saya sih kurang cocok ya. 4x4 itu minimal 1 PK Om, jadi jangan sampai pakai setengah PK. Setengah PK itu untuk ruangan di bawah 12 meter persegi sih. Ya 2x3, 3x3 udah masih cukup untuk setengah PK, tapi 4x4 harus di atas 1 PK. Berikutnya dari Agro Rimba. Terima kasih infonya, baru tahu, sama-sama. Untuk selanjutnya dari Mbak Tia. Kak, cara matiin fan-nya gimana ya? Ini kemungkinan sih maksudnya fan itu kan ada otomatis ya, atau otomatis itu naik turun, ada juga yang diem. Kemungkinan ini diem sih. Jadi biar diem itu ya dipencet arah fan-nya Mbak. Kayak ada garis-garis itu dipencet sekali, 2 kali atau 3 kali. Ada Mbak Alfi ID, suwun Mas, sukses terus. Alhamdulillah, amin, terima kasih. Mbak Astrid Juniwanti, terima kasih Kak, sama-sama. Kalau dinyalakan di remote dan di MCB juga bisa, itu kenapa Bang? Kalau dinyalakan di remote dan MCB juga nggak bisa. Oh, ini berarti coba deh diganti baterainya dulu. Oke. Dari Bang Roy Jumadi. Bang, mau tanya, listrik 900 watt kalau buat gosokan 120.000 kuat nggak ya? Ini cuma buat gosokan aja, nggak ada yang lain mohon balasannya. Terus AC-nya berapa PK ya kan? AC-nya berapa PK dan wattnya berapa? Kayaknya kurang jelas nih pertanyaannya. Oke, next saja. F0 cara mengatasinya gimana Bang? F0 itu AC kurang freon Bang. Cara mengatasinya, Abang panggil teknisi dan suruh cari kebocoran AC-nya. Bisa dicek dulu tekanan freonnya berapa, harus dicari. Kalau emang bocor, nanti di sebelah mana bocornya gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, terima kasih Om. Mas, AC saya Polytron tapi keluar air terus di dalamnya, suara-suara gitu. Kemungkinan percikan air di dalam kena kipas kali ya. Kira-kira bahaya nggak ya? Saya jadi takut nyalainnya. AC-nya nyala keluar air. Kalau misalkan keluar air di bagian indoornya berarti ada sesuatu Mbak. Itu bisa dicoba dicuci dulu aja. Oke. Dari Putri, makasih Pak, informasi sangat bermanfaat. Sama-sama Mbak Putri. Mas Yunas bisa minta nomor telepon atau alamat bengkelnya? Terima kasih. Nomor telepon saya, nah, DM aja deh di Instagram saya @rumah.api. Mbak Anggun, makasih Pak, saya mau tidur, remote AC kekunci, jadi buka YouTube deh. Oke, kenapa AC sub saya tiba-tiba nyala? Ya mungkin salah satunya tersetting mode timer on sih kemungkinan. AC saya juga sama tipenya sub juga, lalu fan nomor 1 suka mati sendiri. Memang gitu Mbak, kalau misalkan suhu di atas 26, jadi suhunya itu cepat tercapai. Jadi
cepat mati lah. Kalau misalkan nggak pengen mati hidup, coba aja setting 20-25, itu biasanya jarang mati nyalanya untuk bagian outdoornya gitu. Makasih infonya Kak, sama-sama. Oke. AC sapku ada logo F0 nya Mas, dari Pak Ali. Lihat Google katanya harus cabut colokan terus pasang itu lakuin itu, tapi waktunya hanya beberapa saat saja, nggak sampai sehari. Kira-kira itu kenapa ya? F0 itu kurang freon Pak Ali. Jadi saran saya panggil teknisi AC, suruh cek kebocoran freon AC. Pertama harus dicek dulu tekanan freonnya berapa, sesuai standar atau enggak. Kalau memang freonnya kurang, berarti ada yang bocor, harus dicek sebelum diisi ulang freonnya. Mas, saya pakai AC tapi kalau nyalakan enggak setiap hari, cuma kalau pas udara panas baru nyalakan. Itu gimana Mas? Bisa mempengaruhi kompetensi saya? Enggak. Kalau misalkan sering pakai atau enggak sih, enggak pengaruh banget. Saya sebulannya beli token 50.000, padahal TV 2, kulkas, wah mantep. Listriknya 450 watt, token 50.000 aja per bulan, jos nih. Saya pakai AC sebulan 300.000, 320 ribuan. Oke, saya baru 6 bulan beli AC, sudah nggak dingin, setengah PK, ruangan 3x2, padahal di outdoornya netes air dikit, apa bocor ya? Nggak, kalau misalkan di outdoornya netes air dikit wajar sih Pak, itu kondensasi. Cuma kalau masalah nggak dingin, coba deh dicuci dulu aja. Nanti kalau misalkan tetap nggak dingin, coba cek freonnya. Sangat membantu, kebetulan lagi ngalamin nyala sendiri sampai nyalain ponakan. Mbak Rizka Mahdini. Oke. Terima kasih ya Mas infonya. Dengan melihat video dari Mas ini saya jadi lebih tahu gimana cara mengendalikan suhu Fahrenheit ke Celsius atau sebaliknya. Terima kasih Mas ilmunya, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat ya video-video saya. Rumahku semi permanen atas asbes tanpa plafon, pakai AC Panasonic, inverter 3 unit, setiap AC kapasitas. Wah, panjang banget pertanyaannya. Mas, dari Mbak Hexa, Mas, AC saya sama dengan yang di video. Saya baru pertama pasang, jadi gini. Tiap setengah jam sekali dingin, nah lalu setengah jam lagi dinginnya beda, enggak sedingin awal. Terus perubahan itu ketika awal bunyi tik, kalau AC mobil suka ngegerung, emang gitu ya Mas? Itu sih kalau menurut saya pas kompresornya nyala itu dingin. Kalau pas bunyi tik itu kompresornya mati Mbak, jadi kurang dingin. Jadi kalau saran saya kalau pengen dingin terus, coba aja setting 23 atau 22 biar nggak sering mati nyala. Itu maka dingin terus. Keren, ya Mas, alhamdulillah. AC saya udah 5 tahun lebih dalam 2 tahun ini. Sering tambah freon, setahun bisa 2-3 kali isi. Apakah benar karena freon berkurang? Bisa jadi karena terlalu lama pemakaian. Saya sehari sekitar 12 jam pemakaian langsung. Padahal 3 tahun awal cuma setahun sekali, dan jika ditanya nggak ada kebocoran terusak. Nggak benar sih Mbak. Mbak Nani Santia, ini saya jelasin ya Mbak. Mengenai freon, AC itu kalau misalkan beli dari baru itu sudah ada freon bawaannya Mbak, dan perlu diingat freon itu tidak perlu diisi dan tidak perlu ditambah jika tidak kurang Mbak. Nah pertanyaannya, kalau ngisi freon berarti ada yang kurang freonnya ya kan, tekanannya itu 150 PSI, dan kalau misalkan tekanannya kalau freonnya kurang berarti ada kebocoran. Nah, kalau mau nambah freon, saran saya Mbak bilang ke teknisinya, Mas, temukan kebocorannya. Kalau Mas nyaranin saya buat nambah freon, berarti ada bocor, ya kan? Kalau ada bocor harus ditambal dulu, harus dibenerin dulu. Ibarat rumah, kalau misalkan gentengnya bocor, ya kan? Ya akan netes dong. Maka dari itu harus diganti dulu gentengnya, ya kan? Harus dibenerin dulu lah. Maka boleh diisi freon. Gitu sih Mbak. Kalau misalkan setahun 2-3 kali nambah freon sih menurut saya nggak wajar ya, karena freon itu kalau nggak ada kebocoran dalam jangka waktu ya 5-7 tahun itu paling kurang-kurang dikit aja sih Mbak, itu nggak masalah sih gitu ya. Kalau ditanya teknisi nggak ada kebocoran ya berarti kurang teliti gitu sih.
Oke, cukup sekian video kali ini. Saya sempetin jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber. Kalau misalkan ada yang nanya tapi belum dijawab sama saya, silakan DM saya di Instagram saya di @rumah.abi. Dan semoga video-video di channel Mas Yunas ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan ringan lah seputar AC dan bisa menambah wawasan seputar produk yang kita pakai teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.